Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan dianya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara diseminasi budaya positif sebagai rangkaian dari tugas aksi nyata saya, calon guru penggerak angkatan 9 Kiki Deniawati dari SD Negeri 3 Nambadadi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara hari ini. Salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Terima kasih kehadirannya Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Eka Mayasari SPDGR dan Bapak Ibu semuanya Dewan Guru SD Negeri 3 Nambadadi yang kami hormati. Baik, untuk susunan acara hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, acara inti, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Eka Mayasari SPDGR. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru dan staf yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang siang ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat beriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua agar telah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan acara diseminasi budaya positif ini akan disampaikan oleh Bu Kiki Deniawati SPDGR selaku CDP Angkatan 9. Semoga bisa diterapkan di SD Negeri 3 Nambadadi. Dan saya mohon minta kepada Dewan Guru semua untuk bisa membantu terlaksananya budaya positif di sekolah kita. Baik, sekian dari saya rasa cukup. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selanjutnya adalah acara inti yaitu diseminasi budaya positif. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian nanti kita akan belajar konsep budaya positif. Kemudian di sini kita akan belajar juga tentang makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar, kemudian restitusi dan 5 posisi kontrol. Jadi dalam budaya positif ini ada beberapa bagian yang akan kita pelajari dan kupas pada acara diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saat ini pendidikan kita ini kan terus mengalami perubahan, tidak stagnan, bersifat dinamis ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi saat ini pembelajaran kita di sekolah sudah selayaknya kita gunakan paradigma baru, di mana pembelajaran yang kita lakukan kepada anak-anak ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi kita menyesuaikan pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan pada murid. Di sini salah satunya yang dapat kita gunakan adalah pembelajaran berintegrasi. Jadi pembelajaran yang awalnya kita lakukan dalam teacher center, sekarang kita gunakan paradigma baru, berubah ke learning teacher center atau
student center, ya, jadi berpusat pada siswa. Jadi sudah ada perubahan. Nah, ini diharapkan bisa mendorong siswa itu berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Nah, pada saat ini kita juga menerapkan kurikulum merdeka, di mana tujuannya atau capaiannya itu adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Apa saja itu, Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ya, jadi kita sekarang dalam pembelajaran sudah terjadi perubahan paradigma, kita gunakan paradigma yang baru. Yang salah satunya juga adalah penerapan dari budaya positif. Bapak Ibu sudah pernah dengar budaya positif? Belum. Sama, saya juga baru belajar di CGP. Kita belajar bersama-sama. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan romantis. Yang pertama, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kira-kira apa? Kita kan sebagai warga sekolah perlu ya menciptakan suasana positif. Nah, itu kira-kira pentingnya bagi kita itu apa? Coba Bu. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita, yaitu supaya menambah semangat belajar siswa. Ada yang lain? Kenapa kok kita harus menciptakan lingkungan yang positif di sekitar kita? Terutama di sekolah, karena sehari-hari kita berada di sekolah. Yang pertama tadi semangat untuk anak-anak, membuat anak-anak semangat. Betul ya Bapak Ibu? Sepakat? Oke, apakah ada imbasnya untuk diri kita ketika kita melakukan sebuah kegiatan yang membuat suasana itu positif? Ada manfaatnya untuk kita selain untuk siswa? Apa Pak? Imbasnya untuk kita itu adalah nyamannya untuk mengajar, menyampaikan ilmu ke anak. Terima kasih Pak Wan. Jadi bagi diri kita pun juga ada manfaatnya ya Bapak Ibu. Kita bisa nyaman, tenang ketika mengajar, suasana hati kita senang. Akhirnya anak-anak pun juga akan belajar dengan nyaman. Untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pendidik atau seorang pemimpin sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Contohnya yang sudah Bapak Ibu lakukan ada atau tidak? Ibu waktu keluar sekolah? Salah satu menciptakan suasana positif di lingkungan ini selalu senyum dan tidak membawa beban di rumah untuk juga ke sekolah. Jadi kita datang dengan semangat, senyum, jadi anak juga tidak kerja. Urusan di rumah ya Bu, ya betul sekali. Masalah di rumah kita tinggal ketika kita sudah masuk sekolah, ya kita penuhnya ya baik pikiran maupun hati untuk kita curahkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, apa hubungannya antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran? Apakah ada hubungannya? Tadi kita sudah berusaha untuk menciptakan suasana positif. Ada tidak hubungannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada tidak hubungannya dengan murid? Ada nggak Bu? Ada, pasti ada ya. Karena kadang suasana di kelas itu bergantung juga dengan murid gurunya. Kalau kita sudah dari rumah sudah malas, sudah merasa tidak nyaman, tidak semangat, pasti di kelas pun kita juga akan mengajar dengan tidak semangat. Nah, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa sih yang menurut Bapak Ibu perlu diperbaiki atau dikembangkan lagi? Ayo Bapak Ibu, silakan. Bu Yuliana, bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita saat ini?
Apakah sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki? Silakan. Baik ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Kalau di sini berkaitan dengan pertanyaan nomor 4, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki? Mungkin di sini tentang kedatangan guru sendiri ya. Jadi di sini kalau berkaitan dengan kedisiplinan masih banyak di sini guru, terutama guru piket, ya guru piket yang harus berangkat pagi tapi masih sering dijumpai berangkatnya sih. Disiplinnya yang perlu diperbaiki adalah dari gurunya sendiri ya Bu. Kalau anaknya sudah rajin ya. Anak-anak beberapa, gurunya juga beberapa sebenarnya sudah kita buat jadwal piket ya, tapi memang banyak hal-hal lain yang mungkin di luar harapan sehingga belum terlaksana dengan baik. Semoga harapannya ke depan juga bisa kita laksanakan. Kecuali Pak Heri ya sepertinya tiap hari kayaknya pagi terus ya. Mohon maaf ya Pak kalau kan saya juga kesiangan. Ya saya juga masih dalam proses belajar. Insya Allah kita sama-sama ya Bapak Ibu untuk bisa menerapkan disiplin positif maupun budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, coba kita sedikit berefleksi Bapak Ibu sejenak untuk memejamkan mata. Kemudian Bapak Ibu bayangkan sebenarnya sekolah yang Bapak Ibu inginkan itu seperti apa. Kemudian bagaimana Bapak Ibu itu bisa menciptakan lingkungan yang positif buat Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bayangkan sebenarnya saya tuh pengennya sekolahnya seperti ini, terus seharusnya saya begini agar bisa menciptakan sekolah saya sesuai dengan impian saya. Kita renungkan sama-sama. Cukup Bapak Ibu, Bu Intan, sepertinya terlalu serius Anda membayangkan sekolah impian. Coba Bu Intan, sebenarnya tadi kayaknya serius apa tidur Bu? Berefleksi apa tidur Bu? Oh karena tidur. Coba Bu Intan sebagai ibu guru senior ya di sekolah ini, kira-kira sebenarnya waktu Bu Intan kesini pertama kali dan seterusnya sampai saat ini perjalanan karir Bu Intan punya impian seperti apa terhadap sekolah ini? Baik, pertama kali saya datang ke sekolah ini, bayangan saya atau impian saya untuk sekolah ini yaitu tadi dari segi disiplin ya Bu, karena memang waktu itu juga waktu musim COVID ya, jadi kita juga guru terutama saya sendiri juga dalam hal disiplin itu kurang. Terus jadi akhirnya imbasnya juga ke peserta didik, karena kalau gurunya juga tidak disiplin, akhirnya muridnya kan seperti mengikuti ya gurunya datang terlambat apalagi santai gitu. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin banyak guru-guru yang masuk dari luar itu membawa perubahan, itu alhamdulillah semakin baik di sini ya, terutama saya sendiri juga. Mungkin dulu masih masuk sekolah itu saya juga masih siang-siang, tapi untuk kesini alhamdulillah saya sendiri sudah lebih banyak. Itu sih yang saya lebih ke disiplinnya. Nah, jadi pada akhirnya kalau kita sebagai pendidik itu disiplin, nanti imbasnya ke peserta didik juga. Terima kasih Bu Intan. Ternyata kita di sini sama-sama ya bahwa sepakat bahwa disiplin positif itu sangat penting bagi lingkungan sekolah kita.
Kita pernah mendengar ya tiga semboyan dari Ki Hajar Dewata, Engarso, Sung Tulodo, Emadio, Makon Ngarso, Kutuli, Andayan. Seperti yang Bu Ikan sampaikan tadi soal Sung Tulodo, bahwa kita ini memang menjadi teladan, contoh. Tidak hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Beda ya Bu, memberi contoh dengan menjadi contoh. Misalnya seperti Pak Heri, dia tidak memberi contoh, tapi menjadi contoh. Ketika pikir beliau datang pagi tidak hanya menyuruh, tapi juga pegang sapu. Bapak Ibu guru yang terutama yang di kelas 1 juga kan seperti itu, menjadi contoh. Tidak menyuruh anaknya piket, tapi mengajak dan bersama-sama dengan anak-anak untuk piket bersama. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Nah, ini sebenarnya saya juga baru pertama kali dengar ketika mengikuti pendidikan kita, ya. Budaya positif ini adalah sikap, nilai, kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Jadi hal-hal baik itu nilai yang kita yakini maupun sikap dan praktik-praktik yang kita lakukan di sekolah yang semuanya itu memiliki nilai yang baik, maka itulah yang disebut dengan budaya positif. Nah, di sini kenapa kok kita belajar budaya positif? Karena kita guru ini perlu untuk menuntun anak bagaimana anak itu tidak hanya melakukan sebuah peraturan atau perintah dari kita, tapi di situ kita menanamkan nilai-nilai. Jadi anak-anak itu ketika melakukan sesuatu, oh tujuan saya bukan hanya untuk mematuhi bu guru, pak guru, tapi saya ingin mencapai nilai tersebut. Jadi ada nilai yang kita tanamkan dalam diri anak-anak. Jadi walaupun tidak disuruh, dia akan mampu melakukan perbuatan yang baik tersebut. Kadang kita mikir, anak-anak ini kalau nggak disuruh guru, nggak ngerti. Karena apa? Karena dia terbiasa untuk hanya sekedar mematuhi guru dan mematuhi peraturan. Nah, nanti di sini kita akan gali bagaimana sih kita memahami anak-anak dan mengajak anak-anak itu untuk memahami sebuah nilai. Dan tentunya itu proses yang sangat panjang. Nah, dalam budaya positif ini adalah 6 hal yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu nilai kebaikan. Kita akan belajar juga tentang teori motivasi. Kita akan belajar tentang hukuman dan penghargaan juga. Biasanya ini yang sering kita lakukan. Kemudian kita akan belajar bagaimana membuat keyakinan kelas. Kalau dulu kita tahunya kesepakatan kelas, ya kan Bapak Ibu. Ternyata setelah saya mempelajari materi ini, tidak ada lagi yang namanya kesepakatan kelas. Jadi sekarang sudah diperbaiki lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Bahkan peraturan kelas pun sekarang sudah ditingkatkan lagi, bukan hanya sekedar peraturan tapi menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima adalah posisi kontrol. Nanti kita akan mempelajari bagaimana sih peran seorang guru terhadap disiplin positif anak. Di sini nanti akan ada 5 posisi kontrol yang akan kita pelajari. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah disiplin positif. Di disiplin positif ini kita akan mulai dengan sebuah permainan. Bapak Ibu bisa berdua dengan temannya. Nah, tugas satu orang itu mengepalkan tangan. Pura-puranya dibayangkan bahwa di tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu benda yang berharga. Ya, pura-puranya ada benda berharga. Berarti Bapak Ibu bayangkan saya mengepal sebuah benda berharga yang harus saya jaga. Ya, jangan sampai benda ini terbuka, ya, jangan sampai teman sebelah Anda bisa membukanya. Nah, teman Anda, Bapak Ibu guru yang lain, berusahalah untuk membuka dengan sekuat tenaga. Mau pakai gelintik
Media apa yang meletakkan tangan juga harus berusaha kan? Ini kan benda berharga, jangan sampai dibuka oleh temannya. Ya kita coba ya Bapak Ibu. Silakan di sini siapa yang mau meletakkan tangan atau menyimpan benda rahasia? Siapa yang buka? Ya kita mulai 1, 2, 3. Ya. Ayo berusaha untuk membuka. Boleh tangan boleh. Pokoknya kita bayangkan di dalam kita tuh ada benda-benda. Entah itu emas, entah itu uang jutaan, atau apa saja mulai. Ada isinya emas ya, emas ya. Kira-kira bisa nggak membuka dengan segala cara Pak? Mau merayu boleh, mau ngambil uang, mau marah-marah boleh. Apakah Anda sudah bisa membuka? Anda bisa membuka? Pak Jaya sama begini. Siapa yang buka? Bisa? Nggak bisa Pak? Oke, stop ya Bapak Ibu. Ternyata dengan berbagai cara Bapak Ibu tuh nggak bisa membuka kepalan tangan. Kira-kira kenapa? Pak Jaya ini tadi kan sudah sampai gelitik-gelitik sampai mukanya merah. Kak, kepalan tangannya kenapa alasannya? Karena saya membuat sebuah emas. Kalau biasa karena bulan dibuka kan sama orang lain kan. Iya, aku menjaganya, tidak melepaskan. Tadi yang awal tadi kan berusaha membuka, apa yang sudah dilakukan? Banyak segala hal saya berusaha mendatangkan apa yang terjadi, tetapi dengan seluruh kita Cara apa aja? banyak. Apa aja sebutin? Sudah digelitik ya dengan berbagai cara, lagunya juga sudah ya, sampai ngomel-ngomel mungkin juga sudah, ternyata nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, ternyata ya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi ada yang pakai duit, ternyata nggak mau buka juga loh, dikasih 2.000 kurang duit. Jadi di sini kita akan belajar bahwa kita itu tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti kita kalau orang lain itu tidak mau. Jadi kontrol itu ada di mana? Diri kita sendiri. Kita bayangkan hal itu terjadi pada murid. Kita biasanya kan marah, mengajak, merayu dengan segala cara. Ketika murid itu tidak mau, maka tidak akan melakukan sesuatu yang kita harapkan, kita minta. Inilah namanya teori kontrol. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya. Beliau menjelaskan miskonsepsi. Miskonsepsi itu kan berarti sesuatu hal yang salah kita tafsirkan. Ya, biasanya kita menafsirkan bahwa kita itu bisa mengontrol murid, ya nggak? Kadang kita marah, kita nyuruh, murid mau melakukan, tapi ternyata kita nggak tahu loh di dalam hatinya dia itu ikhlas tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita ngasih penghargaan, kita ngasih bintang kelas. Apakah itu efektif Bapak Ibu? Efektif nggak? Kita ngasih nilai bagus misalnya, atau ngasih pujian, kita ngasih barang. Misalnya akan bisa jawab pertanyaan, kita kasih permen atau hadiah. Kira-kira itu efektif nggak? Saat ini masih efektif Bu, tapi belum tahu nanti ke depannya seperti apa. Tuh, jadi penghargaan itu bisa jadi efektif untuk jangka tapi untuk jangka panjang anak itu akan bergantung
dari benda yang kita berikan. Ketika kita nggak mengiming-imingi penghargaan, maka anak itu tidak akan melakukan, ya. Jadi memang untuk jangka pendek mungkin bisa. Selanjutnya adalah ilusi bahwa dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita ngasih kritikan ke anak, kemudian membuat anak itu merasa bersalah. Ternyata kita pikir itu bisa membuat anak itu berubah, atau mungkin membuat anak itu, kok kamu begitu sih? Apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Nggak kasihan sama guru? Kadang kita bicara seperti itu ya kepada anak. Itu ternyata juga tidak bisa menguatkan karakter. Dan selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, kita tidak mengatakan itu sebuah disiplin. Jadi ada tambahan kata positifnya Bu sekarang, ya. Jadi disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol orang lain, mengontrol diri kita, bagaimana menguasai diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini kita itu menanamkan disiplin positif ke anak, biar apa? Mereka itu bisa mengontrol dirinya. Kalau dia mau marah, dia itu bisa mengontrol, nggak boleh, bahwa itu salah. Jadi dari dia sendiri, ya. Kemudian dia bisa memilih tindakan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini. Jadi di sini poin pentingnya kita itu harus menanamkan nilai dulu, nilai kebajikan itu tadi. Nah, inilah yang namanya disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan apa Bapak Ibu yang bisa kita berikan ke anak-anak? Yang pertama, yaitu ini tadi dari profil pelajar Pancasila. Itu kan memang nilai-nilai yang sudah dipilih dalam sistem pendidikan kita, ya. Beriman, bertakwa, kemudian mandiri, berdisiplin. Nah, kemudian biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita juga punya nilai ini, menghormati diri sendiri, orang lain, dan barang milik orang lain. Ini juga penting. Jadi anak-anak itu bisa menghargai dirinya untuk tidak melakukan kesalahan, menghargai temannya, guru, dan juga barang milik orang lain, diterima dan dimiliki. Itu penting. Anak kalau merasa nggak diterima sama temannya, pasti dia akan berontak. Jadi ini juga harus kita tanamkan. Gimana Pak? Ya, dia memang merasa tidak diterima, tapi memang dalam dirinya juga ada sesuatu yang memang harus dia rubah agar dia bisa diterima, dimiliki oleh temannya. Selanjutnya komitmen terhadap tugas, itu ya berkaitan dengan tugas anak, belajar, tiket, dan sebagainya. Kemudian bersikap positif, ya hal-hal positif yang bisa dilakukan anak. Jadi Bapak Ibu, nantinya kita akan berkeyakinan kelak, dan nilai-nilai inilah yang bisa kita sampaikan kepada anak. Mana sih dari kelas kita ini, misal kelas 3, kita mau pilih nilai mana yang mau kita lakukan. Gak usah terlalu banyak, ya, cukup 3 atau 4 nilai saja yang bisa mencakup semuanya. Yang penting anak itu paham, oh nilai ini harus saya lakukan di kelas, gitu. Jadi ini adalah nilai-nilai kebaikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mau kita capai. Bapak Ibu silakan tentukan mana yang mau dibuat di kelas. Oke Bapak Ibu, sampai sini tentang budaya positif, disiplin positif, nilai kebajikan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Selanjutnya kita speaking dulu Bapak Ibu, biar gak bosan. Siap ya? Ya, kita berdiri. Break untuk melatih konsentrasi.
lanjutkan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini adalah hal yang sering kita lakukan. Kita lihat apakah yang sudah kita lakukan ini benar atau belum benar. Ya. Bapak Ibu pernah ngasih hukuman? Pernah apa sering? Sering. Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan? Pernah, jarang ya, jarang. Sesuai kantong. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya kita mempelajari teori motivasi. Ini adalah hal-hal yang membuat orang itu melakukan sebuah perilaku atau sikap. Yang pertama, biasanya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya kan, anak itu kadang, ya sudah saya lakukan biar gak dihukum Pak Guru, biar gak diomelin Bu Maya, misalnya guru dipolisikan sama wali murid sama anaknya yang melapor ke orang tuanya lapor polisi. Awalnya dari mana? Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi berkaitan dengan konsep budaya positif, disiplin positif dan nilai kita. Nah, untuk melaksanakan semuanya itu tentunya kita harus membuat sebuah cara, salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa itu? Biasanya Bapak Ibu pasti pernah mendengar yang namanya peraturan kelas, ya kan Bapak Ibu? Biasanya kita buat peraturan kelas bersama anak-anak. Nah, peraturan kelas ini bisa kita lengkapi lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Karena di sini ada nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah kita yakini. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Bapak Ibu yang pertama adalah dengan menuliskan 10 peraturan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak di kelas untuk berdiskusi, curah pendapat, untuk menentukan 10 peraturan kelas ini. Anak bisa menuliskannya di sebuah karton atau papan tulis. Nah, setelah didapatkan 10 peraturan kelas, maka peraturan kelas tadi kita ubah ke dalam kalimat yang positif. Setelah peraturan tadi masih ada di kalimat negatif, misalnya anak-anak menuliskan tidak boleh membuang sampah. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu membuang sampah di kotak sampah, misalnya seperti itu. Atau tidak boleh datang terlambat, kita ubah ke kalimat positif, yaitu datang tepat waktu. Kenapa? Karena kalimat positif ini bisa memberikan sebuah afirmasi positif kepada diri anak. Kemudian yang ketiga adalah menyatukan peraturan tadi menjadi nilai-nilai kebajikan. Kita pilah-pilah peraturan-peraturan yang sudah kita buat tadi 1 sampai 10. Kita mau masuk ke dalam kategori nilai kebajikan yang mana kita bisa memilih, misalnya mandiri, bergotong royong, nilai menghormati diri sendiri dan orang lain, kemudian diterima dan dimiliki, komitmen terhadap tugas, dan positif dan lain-lain. Banyak nilai kebajikan yang Bapak Ibu bisa gali dan bisa disepakati di dalam kelas bersama anak. Itu langkah ketiga. Kemudian selanjutnya, untuk memperdalam keyakinan kelas tersebut, kita akan menggali perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dan perilaku yang tidak mencerminkan keyakinan kelas. Di sini setiap nilai kebajikan yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati, kita cari bersama-sama mana kegiatan-kegiatan atau perilaku yang mencerminkan dengan perilaku yang tidak mencerminkan. Nah, tujuannya agar anak-anak paham, oh ternyata perilaku seperti ini mencerminkan nilai kebajikan, dan perilaku yang seperti ini itu tidak mencerminkan nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya yang kelima, langkahnya adalah memperdalam tugas keluarga kelas. Jadi kita ajak anak-anak untuk mengetahui tugasnya apa dan yang bukan tugasnya apa, sehingga mereka bisa melaksanakan keyakinan kelas itu dengan sesuai tugas-tugasnya sebagai seorang murid. Begitu juga dengan seorang guru, tugas guru apa dan yang bukan tugas guru apa. Jadi di sini setiap warga kelas dapat memahami perannya masing-masing. Nah, itu adalah 5 cara untuk membuat keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan menunjukkan contoh praktik baik yang sudah saya lakukan di dalam kelas bersama anak-anak. Bapak Ibu bisa menyimak. Dan Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari 5 tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau berbagi bagaimana pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan.
Nah, ini adalah contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas di sekolah, di kelas saya. Jadi saya awali dengan menyampaikan kepada anak apa itu budaya positif. Nah, jadi saya sampaikan dulu ke anak-anak. Di sini saya buat ilustrasi. Jadi saya tampilkan dua ruang kelas, satu kotor, satu bersih. Nah, di situ anak-anak nanti akan bisa memilih kelas mana yang dia inginkan. Ini juga ada gambar. Jadi di sini saya mengajak anak itu melihat beberapa gambar. Jadi mereka bisa memilih mana sih yang baik, mana yang tidak sesuai gambaran. Karena anak-anak SD itu kan kadang nggak tergambar, nggak terbayang apa yang disampaikan gurunya. Kemudian setelah itu, nah saya sampaikan tentang disiplin positif. Jadi anak-anak tahu dulu yang materi. Nggak mau sabar. Nah, di sinilah kita sebagai guru itu komunikasi langsung kepada anak, membuka pikiran anak. Selanjutnya ke tahapan keyakinan kelas. Nah, ini adalah tahapan yang pertama, menuliskan 10 peraturan kelas. Kita lihat ya Bapak Ibu seperti apa prosesnya. Saya coba awali dulu. Maka boleh tulis ke depan ya Bapak Ibu. Siapin laptop. Misalnya tidak boleh main iPad, nah itu dituliskan. Nah, jadi sudah sampai 10. Nanti kita lanjut ke tahapan kedua. Apa itu Bapak Ibu tadi tahapan keduanya? Tahapan kedua dari 10 peraturan tadi diubah menjadi kalimat yang positif ya. Nah, ini prosesnya. Jadi beda karton, sebelahnya mengubah ke kalimat positif. Diubah ke kalimat positif. Selanjutnya tahapan ke nah, ini udah jadi 10 positif. Kalau misalnya berarti terus lanjut ke keyakinan kelas. Nah, ini ini yang ketiga. Kita sudah punya 3 berapa ini? Nilai coba 5.
sebenarnya seharusnya di awal kita mau pembelajaran awal akhir pembelajaran baru atau semester baru. Kemudian kita sepakati, ini kan yang ketiga tadi Bapak Ibu bisa lihat itu contohnya dari kelas 3A ke kelas 3. Kelas 6A sudah punya 3 ya. Nah, ya ini tahapan ketiganya. Nah, ini tahapan ketiganya. Jadi yang dari 10 peraturan kelas tadi disarikan dari 3 keyakinan kelas ini. Jadi ini namanya keyakinan kelas. Ya, tipsnya ada 3. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Jadi memang kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya nggak sih? Abstrak kan? Nanti baru diperdalam dengan yang tampak tidak tampak sama tugas. Gitu. Jadi kalau yang namanya keyakinan kelas ya seperti ini. Gitu. Nanti ada juga beberapa contoh lainnya bentuk keyakinan kelas, tidak harus seperti ini. Ada beberapa contoh. Ya, kalau di sini kami cuma ada 3. Setelah selesai 3, baru ditandatangani oleh seluruh kelas. Jadi ini sebagai bentuk sepakat. Gitu. Jadi ketika nanti anak melanggar, ya kita tinggal kembalikan lagi kepada keyakinan kelas ini. Karena ini nilainya kan yang ini anak kan? Iya, tinggal ditanya dikembalikan. Ya gitu. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di tampilan, ini proses yang ketiga. Nah, sampai selesai. Ya, boleh ditulis redasinya, boleh tidak? Nah, selanjutnya, ya sampai selesai. Kemudian nanti anak-anak minta tanda tangan. Nah, itu artinya kan dia semangat. Ya, orang sudah tanda tangan. Ya. Sudah semua sepakat dengan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya dari keyakinan kelas ini kita lanjutkan tahapannya ke hal-hal yang mencerminkan atau yang tidak mencerminkan. Ya, tampak tidak tampak. Yang tampak itu berarti yang mencerminkan, yang tidak tampak itu tidak. Bapak Ibu bisa buat tabel. Nah, yang tidak saya ada yang dulu pas contoh misalnya menyapa guru dan teman. Kalau anak diam, misalnya tidak ada pendapat, kita bisa mulai dulu karena kadang mereka tuh nggak paham maunya kita apa. Gitu. Jadi dari sini mereka tahu yang harus dilakukan dan tidak. Nanti kita perdalam di poin atau bagian ke-5. Nah, tugasnya guru apa? Tugasnya siswa apa? Nah, tugas ini mereka yang nulis. Kenapa? Biar kita tahu. Mereka tuh tahu tugasnya sendiri. Kalau nulisnya kan lebih teringat kan. Nah, jadi ketika nanti anak melanggar, tinggal kita kembalikan saja. Ini kan memang tugasnya anak-anak yang menulis tugas. Gitu. Ini tahapan ke-5. Jadi sudah terbayang ya Bapak Ibu, bisa dibuat. Jadi keyakinan kelas itu tidak kita buat sendiri, langsung kita print di paper tidak. Ya, boleh saja peraturannya ditulis di papan tadi, kita tempel duluan. Itu kan hasil peraturan dari anak-anak. Atau kalau mau diperbaiki, misalnya 10 peraturan tadi, boleh, ya. Misalnya kan anak ada tulis, kita mau biar cantik ya kita buat apa. Termasuk juga sama keyakinan kelas itu harus ada di tiap kelas. Gitu. Nah itu keyakinan kelas boleh anak-anak boleh kita. Terserah kita Bu. Ya. Jadi ini sudah ya semuanya anak-anak memahami tugasnya masing-masing, kita juga tahu tugasnya. Selanjutnya perkenalkan saya Alvira. Saya senang belajar tentang budaya positif dan membuat keyakinan kelas karena saya
berperilaku di kelas, dan bisa meyakini nilai-nilai pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Di sini saya merasa sangat senang sekali karena itu merupakan pengalaman baru bagi saya, di mana saya baru kali ini mendapatkan materi budaya positif dan juga baru pertama kali melaksanakan pembuatan keyakinan kelas bersama anak-anak di dalam kelas. Nah, dulunya saya juga merasa sangat tertantang untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan, di mana di sini saya perlu melakukan perbaikan tentang bagaimana cara saya mengatakan anak-anak untuk meyakini nilai-nilai kebaikan yang sudah disepakati. Dalam implementasi pembuatan keyakinan kelas, saya tentunya perlu banyak belajar untuk berkomunikasi dengan anak-anak, bagaimana memahamkan anak tentang budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebaikan yang perlu mereka yakini. Karena di sini adalah tingkatan anak sekolah dasar, sehingga saya perlu membuat contoh-contoh atau membuat bayangan-bayangan pada anak sehingga mereka bisa menalar dan memahami apa yang saya sampaikan, dan mereka memahami apa sebenarnya nilai-nilai kebaikan yang seharusnya mereka yakini dan mereka laksanakan. Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas, dan ini refleksi saya. Memang kita itu sebagai guru harus bisa pandai apa Bu? Berkomunikasi. Kita kadang apa ya, kurang berdekatan dengan anak gitu. Jadi di sini pentingnya komunikasi dengan anak-anak. Nah, nanti di dalam pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa menyiapkan kertas plano atau karton. Jadi bisa langsung ditempel di kelas, atau kalau mau dipercantik lagi bisa diketik kemudian ditandatangani bersama anak-anak begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya. Selanjutnya adalah masih semangat ya Bapak Ibu, karena masih panjang perjalanan kita. Nah, tadi kita sudah buat keyakinan kelas, jadi itu sebagai panduan kita ketika nanti anak-anak bersikap, itulah patokan kita, panduan. Kita kembalikan lagi ke anak. Apakah itu perbuatan baik, perbuatan buruk, ya kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas, karena itu dibuat anak-anak. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu tahu kebutuhan itu apa Bu? Sesuatu ya kita perlukan. Sesuatu ya harus kita penuhi. Yang kita perlukan harus kita penuhi. Bapak Ibu, kenapa seorang guru perlu belajar tentang kebutuhan dasar manusia? Kenapa? Karena yang kita hadapi siapa Bu? Manusia kan? Kita kan sering dibilang guru itu ya harus memanusiakan manusia. Jadi kita tuh harus benar-benar memahami anak, harus benar-benar melayani anak gitu ya. Nah, apa saja kebutuhannya? Nah, di sini Dr. William Glasser menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kebutuhan anak itu nggak terpenuhi, ya, maka akan apa? Berontak, emosi. Anak-anak yang bermasalah di sekolah itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, baik oleh kita maupun orang tua. Kalau kebutuhan dasar yang terpenuhi, maka ya dia akan seimbang dan bahagia. Jadi Bu Intan nggak usah khawatir kalau muridnya ada yang seperti itu, ya memang berarti Bu Intan harus cari tahu kebutuhan dasarnya apa yang tidak dia penuhi, apa yang dia dapatkan. Nah, ini ada 5. Sangunya kurang, gurunya yang harus kasih ya. Nah, jadi Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama tidur, ya makan, minum, rumah, itu kebutuhan dasar. Bukan kita yang memenuhi ya, kalau kebutuhan makan, minum,
dan tempat tinggal itu ya masih menjadi tanggung jawab orang tua. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya rasa kasih sayang si anak itu pasti kan butuh kasih sayang dari orang tua, dari gurunya, dari temannya. Kalau salah satu nggak terpenuhi pasti dia akan berontak. Kemudian kebebasan. Anak-anak tuh butuh bebas nggak bu? Butuh. Kita kekang di dalam kelas, terus kegiatannya monoton aja, pasti dia berontak. Bosan, dia pengen bebas. Nah itu kebebasan. Kemudian kesenangan, dia butuh kesenangan, dia butuh hal-hal yang have fun, menyenangkan baginya. Kalau kita di kelas monoton ngajarnya, pasti anak-anak merasa bosan, gak senang. Kemudian penguasaan. Ada anak yang ingin dihargai, pengen diakui kemampuannya. Ketika dia tidak dihargai kemampuannya, dia akan berontak. Karena dia tuh mau menunjukkan kemampuannya itu, pengen dihargai karena kemampuan dari dirinya. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita sebagai guru perlu. Oh, anak ini ternyata kurang kasih sayang. Oh, dia pengen bebas. Nah, itu harus kita tahu biar kita bisa menyelesaikan sebuah masalah pada diri anak. Selanjutnya Bapak Ibu adalah 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah, nah, Bapak Ibu kita ke pertanyaan romantik ya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi ini kepala sekolah. Bu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari ibunya Tisa bahwa Hana menggunakan kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Kalau ibu ya jadi kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang bisa ibu lakukan untuk kasusnya Hana? Ini ada kasus nih. Hana ya. Si yang bermasalah siapa nih? Hana kan? Hananya pakai kata-kata kotor, bully lah ya. Bully kepada Tisa di medsos. Kalau ibu jadi kepala sekolah, bapak jadi kepala sekolah, apa yang akan bapak lakukan? Langsung marahin Hana, langsung ngeluarin Hana, atau bagaimana? Coba, Bu Juliana. Kalau Ibu Juliana ditanya siapa si Hana ini ada masalah apa sama si Tisa kok ngata-ngatain kata-kata kasar pada Tisa di media sosial gitu. Kemudian kalau udah diselidikin, terus sebelum Ya terus lanjutannya? lanjutannya kalau udah tahu nih permasalahannya apa nih, mungkin mereka ada masalah pribadi, ya dinasehatin untuk si Hana si Hana ini jangan melakukan hal seperti itu, karena itu kan seperti tadi ya katakan membuli namanya. Artinya tidak di media sosial, bisa mungkin berbicara sama Tisa kalau memang ada masalah. Jadi suruh Bicara secara langsung ya, dikomunikasikan secara langsung. Oke, itu salah satu contoh penyelesaian kasus Ibu Juliana. Nah, jadi Bapak Ibu ketika ada sebuah kasus, kita ini bisa melihat 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kepala sekolah, mau di posisi kontrol yang mana? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah 5. Nah, Bapak Ibu nanti akan memahami ya seperti apa sih 5 posisi kontrol itu. Nah, kita lihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2.
Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan kalimat yang dikeluarkan oleh guru. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dua, membuat rasa bersalah. Berarti Bapak Ibu bisa rasakan bedanya. Saya menganggap seperti ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kamu cepat sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Yang kedua ya Bu, ada membuat Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. yang ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang? Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, kemudian berpindah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang ini pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Mari manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu sudah tahu ya 5 posisi kontrol tadi, kira-kira yang sebaiknya kita lakukan atau ideal kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Manajer ya, jadi kembali kepada keyakinan kelas tadi. Jadi patokannya ya keyakinan yang sudah kita buat di awal tadi. Kalau tidak ada keyakinan kelas, ya kita akan sulit melakukan posisi sebagai
manajer. Kalau penghukum ya seperti kita lihat tadi ya, pasti akan ada dampak negatifnya. Pembuat rasa bersalah juga ada dampak negatifnya. Kemudian teman, teman ini sepertinya bagus, kita dekat dengan anak, tapi ternyata untuk jangka panjang tidak baik. Ya misalnya kalau Pak Wawan bersikap sebagai teman dengan anak, ya anak itu sebenarnya sama awal aja. Kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Jadi kalau di manajer, keunggulannya apa Bapak Ibu? Keunggulannya dari peraturan manajer tadi, anak-anak bisa apa? Mencari solusi sendiri, ya kan? Kita cuma nawarin bagaimana kamu menyelesaikannya, begitu. Oke, selanjutnya adalah segi cegah restitusi. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi anak-anak, inilah yang harus kita lakukan. Segitiga restitusi, tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hampir mirip-mirip dengan posisi manajer tadi. Jadi, ketika kita melakukan posisi manajer, 3 hal ini yang harus kita lakukan. Namanya segitiga restitusi. Nah, jadi di segitiga restitusi itu di posisi manajer itu kita cuma ngobrol. Jadi poin pentingnya ada di pertanyaan kita. Bagaimana kita bisa membuat pertanyaan menggali pikiran anak itu, menstabilkan identitas. Biasanya itu kan anak lagi marah-marahnya, lagi emosi-emosinya. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Oh, nggak apa-apa, ya kesalahan itu wajar. Ya, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Semua orang akan melakukannya kok. Bu guru juga pernah. Nah, itu cara kita menstabilkan identitas. Terus kalau sudah seperti itu, naik lagi ke tingkatan kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kita tanya anak itu, kamu pasti punya alasan nih, kenapa melakukan itu? Apa nggak ada cara lain? Nah, jadi kita ngobrol. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Yang belum kamu lakukan apa? Solusinya bagaimana? Nah, ini tahapan kita berkomunikasi kepada anak. Namanya segitiga restitusi. Nah, ini stabilkan identitasnya Bapak Ibu. Boleh menggunakan pernyataan yang ada di sini. Kenapa? Pokoknya di posisi menstabilkan identitas itu kita nggak boleh nyalahin anak. Kita tenang dulu. Soalnya apa? Ketika kita lihat anak udah melakukan kesalahan, kita ikut emosi nggak Ibu? Iya. Jadi sebelum melakukan ini tuh kita harus kayak narik nafas dulu, tenang dulu, nah baru ngomong sama anak, gitu, ya. Nah, kita pakai pernyataan-pernyataan ini tadi, nggak apa-apa, manusia salah, nggak apa-apa, itu wajar. Nah, gitu. Jadi anak tuh juga ikut tenang. Yang kedua, nah ini tadi validasi tindakan yang salah. Kita harus nyadarin anak itu melakukan itu pasti ada sebabnya, ada dasarnya, ada tujuannya. Dia tuh mau memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Nah, disitulah kita gali, ya. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya sebenarnya ya, gitu kan? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Kamu pasti bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi tuh membuat anak itu mau mengeluarkan unek-uneknya, juga dia tahu kita bisa menggali dia itu sebenarnya kebutuhan dasarnya itu apa sih alasannya melakukannya gitu. Baru yang ketiga, kembali kepada keyakinan kelas. Apa yang kamu percayai, apakah menurutmu itu sudah sesuai keyakinan kelas, apa yang bisa kamu lakukan gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan.
belajarkan lagi warnanya. Waalaikumsalam. Apakah itu menurut saya? Ya, itu Najwa, silakan masuk, silakan duduk. Apakah Najwa tahu kenapa Bu Siti memanggil Najwa ke sini? Tidak tahu, Bu. Apakah ada masalah Najwa? Tidak, Bu. Yakin? Ya, ini tidak ada. Tadi Ibu melihat Najwa menangis di kelas loh. Apakah itu ada hubungannya dengan Najwa? Ini stabilkan identitas ya. Warnanya. Jadi tadi Asman sama ada salah dengan Najwa ya? Iya, Bu. Sepertinya kamu marah sekali dengan Najwa. Iya, Bu. Soalnya tadi dia lalu oleh saya aku mewarnai pohon, tapi warna hijaunya masih dipakai sama dia. Terus dia mau warnai aku, jadi aku rebut. Terus dia marah. Jadi aku warnain aja deh sekalian. Ibu tahu, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Memang tidak ada manusia. Tapi saya rasa perilaku Najwa kepada Asila sangat berlebihan ya. Tidak seharusnya tadi Najwa merupakan barang di Asila kan kalau tidak bisa berganti ya. Dia sendiri tidak seharusnya saya melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan sih kenapa melakukan hal itu? Iya, soalnya saya sebel dari boleh menggunakan warna. Jadi bertahan aja dia kapok. Jadi nanti Najwa tidak mau kenal dengan Asila ya. Tapi di rumah punya? Iya, Bu. Nah, ya besok pagi bisa dibawa ya ke warnanya aja ya. Jadi tidak perlu meminjam ya teman-teman ya. Tapi ya tadi terlihat sangat kuat sekali ini sudah mengamalkan ke warnanya Asila. Iya, Bu. Tapi hal itu membuat Najwa bisa memberikan orang lain tidak sih? Iya, Bu. Nah, seharusnya Najwa bisa memikirkan cara lain ya kalau di efektif. Itu bisa bergantian, atau meminta izin, atau bisa dengan meminjam punya teman yang lain ya. Najwa tahu Najwa apa saja keyakinan kelas kita? Mau ini ya, Ibu menanyakan keyakinan. Dari yang jujur, menghormati orang lain, dan dari orang lain. Iya, kita kan sudah sepakat ya beberapa keyakinan kelas yang harus kita percayai, kita lakukan. Lalu dari keyakinan kelas tersebut, menurut Najwa, keyakinan mana sih yang bisa berdasarkan apa sih perilaku Najwa yang menunjukkan keyakinan kelas tersebut? Saya belum menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Lalu kalau menurut Najwa, apakah tindakan terhadap Asila tadi sudah menunjukkan keyakinan menghormati orang lain dan barang milik orang lain belum? Belum, Bu. Lalu apakah Najwa bersedia buat berusaha Najwa terhadap Asila? Itu dia, Bu. Bersedia ya. Lalu apa hal yang bisa Najwa lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Saya akan meminta maaf pada Asila dan memperbaiki kawan Asila, dan juga mengajar rekan kelas untuk mengulang kembali keyakinan kelas yang kuat, terutama dalam tindakan-tindakan yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya, Ibu rasa itu adalah cara yang bagus ya. Ibu harap Najwa bisa melakukannya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab ya. Ibu mengucapkan terima kasih, Najwa sudah mau mengakui kesalahan Najwa, mau untuk memperbaikinya ya. Jadi Ibu harapkan restitusi yang sudah Najwa buat untuk Asila nanti bisa dilakukan. Najwa bisa meminta maaf terlebih dahulu kepada Asila, kemudian nanti warnanya. Nah, itu ya Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, tentunya di sini saya masih belajar. Jadi ya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki lagi ke depannya. Karena ini baru pertama kali saya melakukannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan di kelas masing-masing. Dan tentunya intinya kalau dari pengalaman saya, yang penting kita itu tenang dulu kayaknya. Kalau kita berenang, kita tuh bisa mikir, oh apa yang mau kita tanyakan kepada anak untuk bisa
bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi budaya positif. Mungkin ada yang mau kita bahas? Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu, terima kasih. Semoga materi budaya positif ini bisa kita terapkan bersama-sama, kita saling mengingatkan, karena saya juga harus banyak belajar. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semangat pagi. Baik, bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Masih ingat lagunya? Masih ingat lagunya? 1, 2, 3. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Baik, hari ini kita akan belajar tentang budaya. Ada yang tahu tidak budaya positif itu apa? Ada yang tahu budaya positif? Budaya itu apa? Budaya sosial. Budaya itu apa? Ada yang tahu tidak? Ya, budaya positif itu bisa berupa sikap, nilai, ya, bisa kepercayaan atau praktik-praktik atau hal-hal yang kalian lakukan di sekitar kalian, ya, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif, ya. Misalnya ketika kalian datang ke sekolah tepat waktu, juga termasuk budaya positif, mengerjakan tugas, ya, rukun dengan teman, itu juga contoh dari praktik budaya positif. Ya, jadi budaya positif itu hal-hal positif yang bisa kalian lakukan di lingkungan kalian, baik kelas, di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, di sekolah juga diajarkan tentang budaya positif, ya. Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif, ya. Coba lihat, Bu Guru punya 2 buah gambar. Bisa membedakan gambar A dengan gambar B? Mana dari kedua gambar ini yang merupakan kelas impianmu? Siapa yang memilih gambar B? Oke, semua. Ada yang memilih gambar A? Tidak ada. Ada yang memilih? Kenapa memilih gambar B? Coba, alasannya apa? Orang. Angkat tangan. Kenapa kamu memilih gambar B dan bukan memilih gambar A? Angkat tangan. Nadia. Rapi. Bersih. Nyaman.
gambar B, kita harus melakukan apa? Tiket kelas. Kelas. Terus apa lagi? Bersih-bersih kan? Kerja sama tidak dengan temannya? Kita bisa membersihkan kelas sendirian. Untuk kerja sama. Ya. Nah, itu semua untuk menciptakan kelas yang seperti ini kita butuh budaya positif tidak? Bukan budaya positif. Ya. Harus ada sikap, ada nilai yang harus kita tuju. Sikap kita tadi apa dengan apa? Melakukan piket bersama. Nilai apa yang bisa kalian ambil dari kelas yang bersih? Nilainya apa? Yang mau kalian tuju dengan kelas seperti ini? Nilai apa? Kebersihan. Kamu ingin punya kelas yang bersih. Berarti kamu ingin mendapatkan sebuah nilai atau menuju nilai kebersihan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita ingin menuju, ya, nilai apa yang mau kita dapatkan? Ya, nilai kebersihannya, kenyamanannya, ya kan? Contohnya kalau naik motor, kita kan pakai helm, ya kan? Nilai apa yang ingin kita tuju? Biar nilai keselamatan. Sama seperti di dalam kelas, kita mau punya kelas yang bersih. Berarti kita harus melakukannya dengan piket kelas. Ada aturannya piket kelas? Ada jadwal piketnya? Nilai apa yang mau kita tuju? Kebersihan. Jadi untuk mendapatkan kelas seperti ini kita menggunakan budaya positif. Sekarang bentuk. Nah, banyak gambar. Manakah perilaku yang kamu pilih? Guru punya beberapa gambar. Ya. Pertama, apakah kamu menyukai gambar ini? Ya. Karena dia bersama-sama menjaga kebersihan. Kalau ini? Ada. Kita melakukan. Berarti sudah melakukan budaya belum? Nggak perlu tunjuk diri kita sendiri. Kita pernah melakukan. Sekarang kita sudah belajar budaya positif. Apakah hal ini boleh dilakukan di sekolah? Enggak. Boleh dilakukan di rumah? Tidak. Dimanapun tempatnya, perilaku seperti ini tidak boleh kita lakukan. Bukan. Yang terakhir, Suka. perilaku ini apakah kamu memilihnya? Ya. Kamu bisa membedakan mana perilaku yang benar dan perilaku yang tidak benar. Mana perilaku yang positif dan Negatif. Nah, ini adalah perilaku yang biasanya dilakukan di sekolah. Yang pertama apa itu? Nyontek. Apakah boleh? Kemudian ini apa? Kira-kira gimana? Apakah ini perilaku yang baik dan kamu Ini lambat. Nah, untuk menjalankan budaya positif, kita butuh kedisiplinan, ya. Namanya disiplin diri. Kalau seandainya kita tidak disiplin bangun pagi misalnya, kira-kira datang ke sekolah bagaimana? Lambat. Jadi kita butuh disiplin tidak? Yang membuat kita disiplin siapa? Diri kita sendiri. Ya. Jadi yang membuat disiplin itu bukan ibumu, bukan bu guru, bukan peraturan sekolah, tapi timbul dari diri kita sendiri. Mencontek misalnya. Yang menyuruh menyontek itu siapa sih? Diri kita sendiri. Kita sendiri kan? Yang bisa menahan kita untuk tidak mencontek? Diri kita sendiri. Kita sendiri. Jadi semua motivasi perilaku kita itu dari diri kita sendiri. Misal kita lagi marah, nggak suka sama teman, ya, kita bisa memilih berkelahi atau bersabar. Kalian pilih mana? Bersabar. Kira-kira kalau mau berkelahi, yang nyuruh siapa? Diri kita sendiri. Yang menyuruh untuk sabar? Diri kita sendiri. Bukan guru yang menahan-nahan. Jangan berantem. Walaupun bu guru bilang jangan berantem, jangan berkelahi, kalau dari dirimu nggak mau sabar, tetap berantem nggak? Ya. Tetap mukul temannya, tetap berantem. Jadi perilaku baik, perilaku buruk yang bisa menahan, yang bisa memilih diri kita sendiri. Disiplin ini artinya kita bisa mengontrol diri kita. Kalau kita belum bisa mengontrol diri, kita belum disiplin. Kalau kita bawaannya marah, mau mukul teman, kita sampai mukul, berarti sudah mengontrol diri belum? Berarti sudah disiplin diri belum? Ya. Dan bagaimana menguasai diri? Kita harus menguasai diri kita sendiri, ya. Pilih tindakan yang mana? Mau ambil tindakan yang benar atau tindakan yang salah? Pasti
saling menghormati. Ya, kalau seandainya kamu mukul teman sampai misal bawa belur, sampai lecet misalnya, berarti kamu tidak melaksanakan nilai apa? Menghormati. Nilai itu apa, Bu? Apa saja nilai-nilai yang ada dalam lingkungan kita yang seharusnya kita patuhi, kita yakini, ya? Pertama, pasti beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai religius. Yang kedua, mandiri. Apa artinya mandiri? Melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Tidak bergantung pada orang lain. Bernalar kritis, artinya kamu bisa berpikir kritis, ya, berkebinekaan global, gotong royong bersama-sama, kreatif, itu juga termasuk nilai. Ya. Kemudian hormati orang lain dan barang milik orang lain. Ya, tadi kita bahas ya. Diterima dan dimiliki. Ya. Artinya kita harus menerima orang lain. Nggak boleh gerombol, satu grup, satu kelompok. Aku nggak mau temenan sama itu, aku nggak mau temenan sama si dia. Itu tidak boleh. Ya, kita semuanya harus saling diterima dan dimiliki. Semuanya kita berteman. Ya, komitmen terhadap tugas. Tahu tugasnya? Sebagai seorang pelajar apa? Belajar. Di sekolah kewajibannya selain belajar, apa lagi? Menghormati teman. Ya. Sholat. Bersikap positif. Ya, hal-hal yang positif apa yang bisa kita lakukan? Ya, berkata baik dengan teman. Ya, mendengarkan bu guru itu juga merupakan sikap positif. Jadi bagaimana agar lingkungan kita memiliki budaya yang positif, kita harus punya apa ini? Ya, peraturan. Tahu aturan? Apa itu peraturan? Apa? Sesuatu yang harus dipatuhi, sesuatu yang harus dipatuhi. Apa kita hanya patuh? Hanya melakukan saja. Tadi kata bu guru ketika kita melakukan sesuatu tujuannya apa? Nilai kebajikan. Makanya dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ngapain? Dari peraturan kelas yang hanya aturan, karena kita punya nilai yang dituju, berarti harus diubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Karena di keyakinan kelas ada nilainya. Nilai kebajikan. Nah, hari ini Bu Guru akan membimbing kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Tahapan pertama apa? Membuat sampah. Tahapan pertama? Tuliskan 10 peraturan kelas. Ya, kita akan menulis 10 peraturan kelas. Sekarang silakan kalian sepakati. Ya, peraturan kelas apa yang mau kita sepakati di sini? Kalau namanya sepakat, berarti harus dilakukan bersama-sama. Sekarang siapa yang mau mengungkapkan pendapat peraturan kelas kita yang pertama apa? Teman. Ayo. Apa Lutfi? Rambutnya tidak boleh panjang. Rambutnya tidak boleh panjang. Bagi yang laki-laki tadi ya. Ya, bagi yang laki-laki setuju tidak? Setuju. Bagi yang laki-laki ada yang setuju tidak? Tidak boleh panjang rambutnya. Aku banyak. Setuju tak, Pak Ir? Iya, Bos, sudah coba. Pak Ir, kalau setuju
Enggak. 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 Ada yang setuju? Setuju? Tidak boleh? Harus ribut. Tidak boleh ribut. Setuju? Gepa. Tidak boleh berlayangan. Tidak boleh berlayangan. Setuju nggak? Setuju? Kenapa nggak setuju? Hah? Tidak boleh berlayangan. Setuju nggak? Setuju. Kayaknya nggak setuju dia. Kenapa? Kelas tempatnya di apa? Ya, berlayangan seharusnya di mana? Di rumah. Agrupa mengusulkan tidak boleh buat layangan di kelas. Setuju nggak? Setuju? Setuju semua? Tidak boleh membuat layangan. Jadi besok tidak ada lagi sampah bekas layangan. Tidak boleh membuat layangan di kelas. Yang mau buat berarti di rumah ya. Delapan. Apa? Kelas. Alana piket kelas. Harus ya. Sesuai jadwal. Tapi kan berangkatnya awal juga. Piket kelas. Kakaknya terakhir. Sesuai jadwal. Berarti kita harus berangkat pagi. Berangkat tepat waktu ya. Berangkat tepat waktu. Yang piket berarti lebih awal ya. Satu lagi. Tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan. Setuju nggak? Baik itu Bu Kiki yang menjelaskan, Bu Ria, Bu Siti, Pak Ade, semua guru yang mengajar di kelas ini harus kalian dengarkan dengan seksama. Tidak boleh mengobrol ketika guru menjelaskan. Sepakat ya? Ya. 10. Rambut tidak boleh panjang. Sepakat? Sepakat. Tidak boleh jek. Sepakat. Tidak berkelahi. Sepakat. Tidak boleh berpacaran. Sepakat. Tidak boleh contek. Sepakat. Tidak boleh ribut. Sepakat. Tidak boleh membuat layangan di kelas. Sepakat. Naik kelas sesuai jadwal. Enggak. Berangkat tepat waktu. Enggak. Tidak boleh mengobrol ketika guru menjelaskan. Bisa. Jadi peraturan yang sudah kalian sepakati harus dilaksanakan. Apa tujuan kita membuat peraturan? Untuk mengatur Kelas. sikap atau perilaku kita sehari-hari agar lebih disiplin. Sebelumnya seperti ini, jadi harapan guru kalian lebih disiplin. Nah, ini kan lagi dalam kalimat apa? Negatif. Harus kita ubah menjadi kalimat. Kenapa? Agar apa? Biar apa sih kalau kita harus ubah ke kalimat positif? Agar kita selalu mendapat afirmasi positif. Kita ubah menjadi kalimat positif agar lebih baik, lebih mudah kita pahami, mudah kita laksanakan. Ya. Yang pertama, kalau rambut tidak boleh panjang, kira-kira apa kalimat positifnya? Memantau saat ada razia. Selalu potong rambut. Botak. Rapi. Ingat ya, rambut rapi. Jadi kalau mau berangkat sekolah udah rapi berarti. Ya. Jadi sisir, yang panjang ya dipendekin, gitu ya. Oke. Dua, tidak boleh mengejek. Berarti apa kalimat positifnya? Boleh ngecek. Kok boleh mengejek? Tidak boleh mengejek. Berbicara baik. Bicara baik, berperilaku baik, berpikiran juga baik. Ingat yang baik-baik pasti kita akan jadi Berkelahi, Bu. baik. 3, tidak boleh berkelahi. Berarti harus apa ini? Berteman. Boleh berteman dengan kawan. Yang keempat, tidak boleh pacaran. Berarti apa? Putuskan. Maksudnya apa yang harus kalian lakukan bentuk peraturannya? Menjaga pergaulan, ya, jaga pergaulannya. Tidak boleh berpacaran, tidak boleh pergi dengan yang bukan mahramnya.
tidak boleh membong, Kita boleh positifnya apa? tidak boleh menghambur-hamburkan buku. Apa? Tidak boleh menghambur-hamburkan buku. Hemat Buku kertas. Jangan disobekin untuk yang tidak buat guna. layangan, coret-coret. Coba siapa yang suka buat layangan di kelas? Oh, semua jangan saja. Nggak usah minta orang lain. Yang sering membuat layangan di kelas sepakat ya. Sepakat. Jangan disobekin bukunya untuk buat layangan di kelas ya. Oke, sepakat. Silakan sudah positif belum? Ini kalimatnya udah positif? Ya. Ya. Tetap ya, piket kelas sesuai Jadwal. jadwal. Tetap sudah positif. 9. Perlu diubah? Enggak. Sudah positif. Berangkat tepat waktu. 10. Tidak ngobrol ketika guru menjelaskan. Mendengarkan. Mendengarkan. Saat guru. Ini hampir sama dengan menjaga ketenangan kelas ya. Oke, sudah dapat 10 peraturan dalam kantor positif. Ya. Rambut rapi. Cara baik. Berteman dengan rukun. Jaga pergaulan. Terus Jangan hemat keras. Ikat keras sesuai jadwal. Berangkat tepat. Mendengarkan dulu. Oke, sepakat 10 peraturan kelas. Ini baru berupa peraturan. Kita nanti akan mengubah ke dalam apa tadi? Negatif. Peraturan yang sudah dibuat tadi mau diubah ke apa? Keyakinan. Di dalam keyakinan kelas tadi ada apa? Sebuah nilai kebajikan. Berarti setelah kita buat peraturan, kita tentukan apa? Kita tentukan apa? Ini sudah ya, yang dua mengubah peraturan menjadi kalimat negatif sudah tadi ya. Oke, tadi sudah membuat peraturan kelas. Yang kedua kita ubah ke dalam kalimat positif. Sekarang yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Kita lihat peraturan kita, ya. Yang ada di sini itu sesuai dengan nilai yang mana? Ya. Ya, kira-kira sesuai dengan nilai yang mana? Kalau misalnya rambut rapi, bicara baik, berteman dengan rukun, menjaga pergaulan, mengerjakan tugas secara mandiri, dan semuanya ini termasuk nilai yang mana? Adakah nilai menghormati orang lain dan barang milik orang lain? Ada. Berarti kita pilih satu dulu ya nilainya. Menghormati apa? Orang lain dan barang milik orang lain. Mana yang menunjukkan menghormati orang lain? Yang mana? Berbicara baik, terus berteman dengan rukun, terus menjaga pergaulan termasuk? Ya, terus mendengarkan guru? Ya, masuk ya? Oke, sudah. Sekarang kira-kira yang mana lagi? Komitmen terhadap tugas? Masuk nggak? Ada nggak di sini komitmen terhadap tugas? Ada. Oke, kita tulis ya. Komitmen terhadap tugas. Yang manakah peraturan yang menunjukkan nilai komitmen terhadap tugas? 5. Nomor berapa? Nomor 3, mandiri. Terus Menjaga ketenangan kelas. menjaga ketenangan kelas nomor berapa? 6. Udah ada lagi? Ikat kelas sesuai jadwal. Ikat kelas sesuai jadwal. Lagi? Tanggal cepat. Apa? Berangkat Tepat waktu. tepat waktu. Komitmen terhadap tugas atau apa? Bukan. Bukan. Oke, cukup ya. Ya. Terus nilai apa lagi? Bersikap positif. Rambut rapi, hemat kertas, berangkat tepat waktu. Sikap positif. Bersikap Positif. positif. Bersikap positif. Jadi kita sudah punya nilai keyakinan menjadi keyakinan ya. Ada 3. Oh, ini menjadi ya nilai kebaikan atau keyakinan ya. Sudah ya? Kamu ke sini ya. Kita sudah punya
tugas. Tugas. Apa saja tugasnya? Belajar, tiket, mengerjakan tugas secara mandiri tepat waktu. Sepakat? Yang ketiga, bersikap positif. Berarti semua hal-hal yang bersikap positif harus kita lakukan. Karena apa? Sudah kita sepakat. Kalimatnya bagaimana? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk bersikap positif. Sudah sepakat dengan 3 keyakinan kelas ini anak-anak? Sepakat tidak? Kalau sepakat kita tanda tangan. Alah Pak. Sudah tanda tangan. Ayo gantian. Yang sepakat, ayo sudah disepakati. Ayo lanjut cepat. Ayo laki-laki perempuan, laki perempuan. Udah pacaran dikit ya pacaran. Putus jam. Angel men lo pipi tanda tangannya. Nah, aku lo penak. Dia nak video iki. Weh, kenapa kepanjangan saya ini? Spesial. Ya, aku pada aku. Halo, Bella. Weh. Sudah semua sepakat dengan keyakinan kelas kita? Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang tahapan keempat, menggali perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dan yang tidak. Ya, nanti di tabel ini yang mencerminkan apa kegiatannya atau sikapnya, yang tidak 11 ini. Bisa ya? Ada yang mau nulis yang pertama? Guru kasih contoh.
Tugas siswa menjaga kerukunan. Ya, menjaga tadi apa? Ayo ditulis. Ya, tugas siswa banyak ya. Tanggap ini. Yakin? Ya. Menjaga ketenangan. Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan budaya positif? Bisa dilaksanakan mulai sekarang? Baik, kita sudah melakukan 5 tahapan budaya positif. Bu Guru mengharapkan kita bisa melakukan keyakinan kelas. Inilah keyakinan kelas 6A yang harus dilakukan murid-murid kelas 6A. Oke, merasakan hari ini? Ya, boleh, sedikit aja boleh. Perasaan kalian bagaimana? Senang. Apa yang kalian dapatkan dari kegiatan tadi? Manfaatnya apa? Kita punya apa? Perasaan dan keyakinan kelas. Ya, senang tidak punya keyakinan kelas? Sudah tahu nilai-nilai apa yang dituju, ya? Oke, sudah paham semuanya ya? Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Guru harapkan ini bisa dilakukan ya dengan baik, saling mengingatkan. Ya, kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Auziza. Saya senang belajar tentang budaya positif dan membuat keyakinan kelas karena saya menjadi tahu bagaimana berperilaku di kelas dan bisa meyakini nilai-nilai kebajikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya berkaitan dengan penerapan budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Di sini saya merasa sangat senang sekali karena ini merupakan pengalaman baru bagi saya, di mana saya baru kali ini mendapatkan materi budaya positif dan juga baru pertama kali melaksanakan pembuatan keyakinan kelas bersama anak-anak di dalam kelas. Dan tentunya saya juga merasa sangat tertantang untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan, di mana di sini saya perlu melakukan perbaikan tentang bagaimana cara saya mengarahkan anak-anak untuk meyakini nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Dalam implementasi pembuatan keyakinan kelas, saya tentunya perlu banyak belajar untuk berkomunikasi dengan anak-anak, bagaimana memahamkan anak tentang budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan yang perlu mereka yakini. Karena di sini adalah tingkatan anak sekolah dasar, sehingga saya perlu membuat contoh-contoh atau membuat bayangan-bayangan pada anak sehingga mereka bisa menalar dan memahami apa yang saya sampaikan, dan mereka memahami apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang seharusnya mereka yakini dan mereka laksanakan. Nah, di sini peran guru tentunya sangat urgent sekali bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak. Jadi tentunya saya masih harus banyak belajar, dan dalam penerapannya mungkin perbaikan ke depan saya juga harus lebih sering melibatkan anak-anak dalam kegiatan diskusi maupun curah pendapat. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang refleksi saya dalam penerapan budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.